Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Demonstrasi kontekstual kali ini adalah penerapan segitiga restitusi. Pada diagram restitusi, kita melihat ada 3 komponen, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menurut Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Pada penerapan segitiga restitusi kali ini, kita akan membuat sebuah skenario. Untuk kasus pertama, seperti biasa, siswa-siswi sedang praktek mengerjakan tugas yang diberikan di bengkel teknik permesinan. Sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati bahwa seluruh siswa dilarang bermain atau bercanda di area bengkel permesinan. Sebab di dalam bengkel terdapat banyak peralatan mesin dan benda-benda yang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi siswa itu sendiri. Sakinah fokus melakukan praktek membuat benda kerja yang ditugaskan kepada kelompoknya. Ketika ia sedang sibuk mengoperasikan mesin membuat benda kerja yang ditugaskan, tiba-tiba Subair datang dan ajak bercanda. Sakinah yang sedang serius bekerja tidak menanggapi, tetapi Subair terus saja mengajaknya bercanda. Akibat ulah Subair, Sakinah merasa kesal hingga membuatnya tidak berkonsentrasi pada pekerjaannya. Keesokan harinya, Sakinah mengadu kepada Farul tentang ulah Subair pada saat praktek di bengkel kemarin. Farul merupakan teman satu kelompok Sakinah pada tugas pembuatan benda kerja. Mendengar aduan Sakinah, Farul terbawa emosi dan melabrak Subair. Terjadi adu mulut antara Farul dan Subair hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Saling pukul tidak dapat terelakkan. Kejadian tersebut terjadi di ruang rehat di lingkungan bengkel sekolah. Beruntung pada saat itu ada teman mereka yang melihat kejadian tersebut dan berhasil melerai perkelahian itu. Kemudian Sakinah, Subair, dan Farul dipanggil ke ruang konsultasi. Guru meminta kepada mereka untuk menceritakan kronologinya. Dari kronologi yang diceritakan didapati bahwa Subair mengajak Sakinah bercanda hanya untuk menghilangkan rasa penat karena telah bekerja selama beberapa jam. Sakinah kesal karena merasa terganggu oleh ulah Subair yang mengajaknya bercanda pada saat dia sedang mengerjakan tugas. Fahrul marah dan tersulut emosinya karena menganggap Subair menghambat Sakinah untuk menyelesaikan tugas kelompok mereka. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya didapatkan penyelesaian. Subair mengaku bersalah karena mengajak Sakinah bercanda pada saat praktek di bengkel dan dia menyadari bahwa itu melanggar aturan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sakinah mengaku bersalah karena mudah sekali kesal. Seharusnya dia menanggapi candaan Subair dengan mengingatkan bahwa bercanda di saat praktek merupakan bentuk pelanggaran. Fahrul mengaku bersalah karena mudah tersulut emosi. Seharusnya dia menanggapi aduan Sakinah dengan kepala dingin. Di akhir mediasi, disepakati bahwa mereka akan berdamai dan saling memaafkan. Tidak ada dendam di antara mereka dan membuat janji masing-masing. Subair berjanji tidak akan bercanda saat praktek di bengkel karena itu melanggar peraturan dan dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Sakinah berjanji akan lebih ramah kepada teman-temannya, kepada guru, dan kepada siapapun. Fahrul pun berjanji akan lebih sabar dan mengedepankan dialog yang lebih kondusif. Saya telah melakukan kesalahan karena bercanda saat bekerja. Oke, Sakinah. Saya juga mengaku bersalah karena sangat tidak ramah dalam berkomunikasi sama teman. Oke. Farul. Maaf Pak, saya mengaku bersalah karena gampang tersulut emosi. Oke. Baik, sekarang untuk penyelesaiannya
Bagaimana? Apa kalian mau saling memaafkan? Iya Pak. Iya Pak. Bagaimana Farul? Siap Pak. Tidak ada dendam antara Farul dengan Subair? Tidak ya Pak. Tidak Pak. Bagaimana dengan Sakinah? Tidak. Nah, sekarang kalian boleh berdamai, boleh bersalaman. Ya, silakan. Kalau ada salah. Oke, terima kasih. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas dan ikuti proses belajar mengajar selanjutnya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sekian video kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.